Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan karunia-Nya, maka kita di sini dapat berkumpul dalam rangka kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita selalu nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Kepada yang terhormat Bapak Indrianto SPD PPD selaku anggota kurikulum SMA Negeri 12 Bandar Lampung, yang kami hormati teman-teman yang sudah menyediakan waktu untuk mendengarkan dan menyimak diseminasi dari CGP Angkatan 11 Kota Bandar Lampung, dan kepada rekan-rekan CGP Angkatan 11 Kota Bandar Lampung semua. Adapun acara hari ini, yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Sukirman, yang ketiga sambutan dari Bapak Indrianto, yang keempat pemaparan materi, dan yang terakhir penutup. Baik, untuk acara yang pertama, mohon hadirin berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu doa. Untuk melancarkan acara hari ini dipersilakan kepada Ustaz Sukirman untuk memimpin doa. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala kulli sahabati rasulillah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di pagi kesempatan ini ya Allah, kami bersyukur atas limpahan rahmat dan kurnia-Mu ya Allah, sehingga kami bisa berkumpul di ruangan ini ya Allah. Ya Allah ya Allah, lancarkan acara kami ini ya Allah, acara seminar Angkatan 11 Kota Bandar Lampung calon guru pemberani. Semoga ya Allah, apa yang diniatkan oleh kami semua ini ya Allah, Engkau mudahkan, Engkau lancarkan ya Allah. Bimbing kami ya Allah, agar kami bisa menjadi guru pemberani yang terbaik, sehingga kami bisa
membaktikan kami di bangsa Indonesia ini. Ya Allah, mudahkan urusan kami, jauhkan kami dari segala kesulitan. Ya Allah, Rabbana berlindung bersama, wa inna rabbana wa tarhamna lana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Acara yang selanjutnya yaitu pembukaan dan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Priyanto MPD selaku Wakapolri SMA Negeri 12 Bandar Lampung. Kepada Bapak kami persilakan. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Kota, Bapak Ibu Guru,
dia akan mengarahi siapa saja yang dianggap lemah. Ini yang ada di interaksi sosial kayaknya itu hubungannya. Kita biasanya kalau nggak bisa lawan itu, maka kita akan cari lawan yang lebih lemah, makanya kita marahi dia. Nah, ini yang berpotensi merusak budaya positif. Dengan BP maupun JBP, saya melihatnya mereka lebih matang dalam hal kontrol diri, self kontrolnya lebih baik ketimbang yang bukan. Maka harapannya teman-teman BP dan teman-teman JBP bisa menjelaskan bagaimana nih mengolah diri dan self manajemennya bisa baik, self kontrolnya bisa baik. Dulu zaman saya itu kami terbiasa pokoknya ngomong dulu, urusannya belakangan, mikirnya belakangan. Tapi budaya sekarang ada mikir dari SBP, ya kita mikir dulu baru ngomong. Ini budaya-budaya yang perlu dijelaskan teman-teman, budaya positif, sehingga ketika ada budaya positif akan lahirlah kultur positif, akan lahirlah happy positif, sehingga proses belajar mengajar sekolah kita menjadi kondusif. Bagaimana mau berprestasi banyak baik, bagaimana mau anak-anak lulus dengan prestasi yang diharapkan kalau lingkungan belajarnya tidak positif. Nah, karenanya yang perlu dilakukan adalah self-control oleh kita semuanya, yang dalam hal itu dipropori oleh CGP dan GP, kemudian membangun budaya positif, meminimalkan luka hati, luka emosi, meminimalkan itu sehingga kita tidak melukai orang lain, lalu mengembangkan budaya positif dan akhirnya anak bisa berprestasi. Nah, budaya positif biasanya juga akan diikuti oleh satu situasi, ada disiplin positif. Biasanya kita cenderungnya hidup itu transaksional. Aku mau bantu kamu asal kamu beli, semuanya bersyarat. Aku mau telepon ini kalau kamu mau beli kedudukan saya. Itu namanya transaksional. Harapannya ketika kita menjadi CGP dan GP ini punya disiplin positif, kita peradaban yang meningkat, nggak lagi transaksional. Pertanyaannya banyak yang muncul oleh kita adalah apa yang bisa saya bantu. Jadi ketika kita tanya, kalau kamu jalan sama saya, maka titik-titik gitu kan. Atau sebelumnya kalau kamu baik sama saya, biasanya kita bilangnya saya akan lebih baik kepadamu. Itu transaksional ya. Lalu ditanya yang kedua, tapi kalau saya jahat kepada kamu, maka titik-titik jawabannya. Ini kalau di titik-titiknya banyak yang mengisi, saya juga akan lebih jahat kepada. Padahal dengan peradaban dunia yang sekarang harusnya tidak itu isinya. Bagaimana kita kan isi sekolah kita beriman bertakwa. Harusnya isinya adalah ketika kamu jahat kepadaku, maka aku tetap baik padamu. Harusnya gitu peradabannya gitu. Maka dengan demikian disiplin positif bisa dikembangkan. Untuk itu mohon teman-teman CGP dan GP menjadi pelopor. Itu tidak lagi transaksional. Yang sekarang orang-orang yang transaksional takut banget akan kena sosial. Karena itu berarti dari karakter. Disiplin positif dikembangkan di sekolah kita, anak-anak terlambat, kita sengaja tepat waktu, tepat waktu, jadi membuat situasi yang positif. Ya. Mungkin ada panggilan juga panggilan yang positif dan seterusnya. Sehingga budaya-budaya seperti itu bisa juga ketika kita berada di kelas, kita juga bisa mengimplementasikan dengan membuat kesepakatan. Apa yang kita sepakati di kelas ini? Yang positif. Ya. Bagaimana kalau terlambat? Apakah terlambat harus dianggap buruk? Apakah terlambat harus juga berdua? Apakah kalau mengerjakan tugas apa punishment dan seterusnya bisa disepakati bersama? Di era belajar merdeka kita bisa memilih punishment. Saya pernah membuat semacam pilihan itu ada sebuah kegiatan dan anak ini diminta untuk membuat semacam action plan gitu dalam waktu tertentu. Ketika
memegang HP selama 1 minggu. Tentunya DP sendiri. Ini positif gitu kan. Ini di situ yang positif. Ternyata setelah dia mati ya kami, oh ternyata anak yang mengambil punishment itu benar-benar nggak beralasan. Ini kan perilakunya juga. Bahkan bukan hanya dia sendiri, perilaku komunikasinya juga berubah, perilaku orang juga berubah. Nah ini berarti perlu memudahkan kita bagaimana teman-teman membuat sebuah pilihan secara pribadi, self choice untuk punishment. Jadi kami berharap dengan adanya CGP melalui aksi nyata hari ini tidak hanya basa-basi, tapi ini beneran dilakukan, ada progresnya dan terbuka untuk dievaluasi, terbuka untuk dikontrol oleh pihak lain. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan melalui aksi nyata hari ini kita mendapatkan insight baru untuk menolong sekolah kita agar lebih maju daripada hari kemarin. Ya, jadi hari ini ditentukan oleh hari kemarin, tapi hari besok ditentukan hari ini. Jadi kita hanya target ke belakang, tapi kita lihat masa depan yang lebih baik, sehingga dengan CGP dan BP menjadi perubahan setelah kita. Demikian yang saya boleh sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan dengan demikian secara resmi hari ini aksi nyata CGP dan CGP ya asal sekolah SMA Negeri 12 Bandar resmi dibuka. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Indrianto yang sudah membuka dan memberi sambutan untuk acara ini. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi dari CGP SMA Negeri 12 Bandar Lampung. Baiklah Bapak dan Ibu, kita akan mulai pemaparan diseminasi atau pengimbasan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif untuk SMA Negeri 12 Bandar Lampung. Pemaparan pertama mengenal pemikiran Ki Hajar Dewantara akan disampaikan oleh saya sendiri, Sudmardiana Setia Putri, CGP Angkatan 11 Kota Bandar Lampung. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini kita harus menempatkan anak sesuai dengan kodratnya. Kodrat anak ada dua, yaitu sesuai dengan kodrat alam dan sesuai dengan kodrat zaman. Untuk kodrat alam, maka pembelajarannya akan lebih kontekstual, berdampak dan menyentuh siswa sehingga lebih mengena dan lebih dipahami oleh siswa. Menempatkan siswa sesuai dengan kodrat zaman, maksudnya adalah menghasilkan kondisi pembelajaran yang sesuai dengan kemajuan zaman, dengan memberikan pengarahan dan tuntunan yang baik. Kemajuan zaman di sini artinya adalah mengikuti berbagai perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Jadi perkembangan tidak hanya melalui pembelajaran, tidak hanya melalui sistem buku saja, tapi kita bisa menggunakan berbagai macam media dan aplikasi pembelajaran lainnya yang berbasis dengan teknologi. Kemudian yang ketiga, pembelajaran harus berpusat pada siswa sehingga terwujud atmosfer pembelajaran di kelas yang aktif dan menyenangkan. Selama ini yang kita lakukan bahwa pembelajaran itu terpusat pada gurunya. Guru di sini hanya berperan sebagai fasilitator saja. Pembelajaran seluruhnya berpusat pada siswa. Kemudian melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan menggunakan metode atau model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu diibaratkan sebagai petani. Artinya apa? Kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu, harus melakukan
pembelajaran atau pendidikan yang menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Pendidikan sendiri adalah aktivitas memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dipunya anak supaya dia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Bisa Bapak Ibu lihat di sini ada berbagai alur pembelajaran. Yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, lalu motivasi perilaku manusia, lalu mengenal kebutuhan dasar dari peserta didik, kemudian ada posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah pembuatan segitiga restitusi. Kita mulai materi pertama Bapak dan Ibu, yaitu mulai dari perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun inti dari profil pelajar Pancasila yang pertama adalah berkebinekaan global, yang kedua bergotong royong, yang ketiga kreatif, yang keempat bernalar kritis, yang kelima mandiri, dan yang terakhir adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stimulus respon, realita kebutuhan kita adalah sama. Padahal di teori kontrol, realita kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian di stimulus, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian stimulus respon, kita akan mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Artinya di sini kita harus memaksa si anak. Tapi kalau di teori kontrol, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita pahami dulu anak itu seperti apa. Kemudian stimulus respon, ketika anak berperilaku buruk, maka itu akan kita cap sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, ketika anak melakukan sesuatu perbuatan buruk, maka kita harus cari tahu tujuannya apa dia melakukan perbuatan buruk tersebut. Kemudian yang berikutnya, untuk stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya. Sedangkan untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan untuk teori kontrol, kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Jadi ketika misalkan kita itu melakukan merayu siswa yang tidak mau belajar, kadang-kadang kita itu kan menerapkan punishment atau hukuman. Nah di sini itu artinya adalah pemaksaan. Sedangkan untuk teori kontrol, kita perlu berkolaborasi dan berkonsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru itu sendiri. Jadi kita tidak memberikan punishment, tapi kita memberikan konsekuensi, kesepakatan kedua belah pihak antara guru dan murid. Kemudian stimulus respon itu model berpikirnya adalah menang atau kalah. Sedangkan untuk teori kontrol, model berpikirnya adalah win-win solution atau kita semua sama-sama menang. Nah, di sini ada permainan Bapak Ibu. Ada yang bisa mewakili untuk maju ke depan tidak? Ibu Dili dan Ibu Sri bisa maju ke depan untuk mewakili kawan-kawannya. Jadi kita akan melakukan permainan berpasangan. Salah satu dari Ibu Dili atau Ibu Sri bisa mengepalkan tangan sekuat-kuatnya. Dan salah satunya lagi itu berusaha merayu, membujuk atau marah. Bagaimana caranya sampai temannya membuka kepalan tangannya? Iya. Ibu Dili yang mengepalkan tangan berarti Ibu Sri yang merayu.
Baik, terima kasih. Jadi kalau dikaitkan dalam pengalaman dan pembelajaran bahwa ketika pas Ibu Dili itu mengepalkan tangan, anggaplah Ibu Dili itu akan menjaga sesuatu yang berharga. Nah, itu pengepalan tangan. Ketika Bu Gusri itu merayu dengan berbagai cara, artinya Ibu Gusri ingin supaya sesuatu yang berharga itu dilepaskan oleh Ibu Dili. Sekarang sebagai umpan balik, pertanyaan saya, Ibu Dili, ketika Ibu Dili membuka tangan, itu atas paksaan dari Ibu Gusri atau kemauan Ibu Dili sendiri? Ya, betul. Kemudian artinya di sini bahwa Ibu Dili karena membuka tangan dengan kemauannya sendiri, maka Ibu Dili tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Bukan karena hasil rayuan dari Ibu Gusri, bukan karena hasil ajakan dari Ibu Gusri, tapi karena kemauan Ibu Dili sendiri. Begitu. Kemudian penerapan disiplin positif untuk sekolah kita. Makna disiplin dalam budaya kita, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstensif atau motivasi yang berasal dari lingkungan luar. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesediaan waktunya masih sampai dengan pukul 11 masih bersedia Ibu di sini dengan penuh semangat untuk dapat menyimak hasil dari diseminasi kami, untuk menyimak diseminasi atau penjelasan dari tugas kami di calon guru penggerak angkatan 11. Tadi sebelum saya menjelaskan materi tentang posisi kontrol restitusi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Eni Wijayanti, CGP angkatan 11 dari Kota Bandar Lampung di instansi SMA Negeri 12 Bandar Lampung. Dan sebelum saya menjelaskan tentang apa sih posisi kontrol restitusi, tadi Bapak Ibu sudah menyimak tentang materi pertama, yaitu tentang paradigma belajar. Kalau kita ingat kembali, tentunya paradigma belajar tadi adalah dari hasil pemikiran Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara ini merupakan salah satu profil yang bisa memajukan pendidikan yang ada di negara kita. Kalau kita ingat kembali, bahwasannya dulu pendidikan itu hanya untuk kalangan-kalangan tertentu, hanya untuk orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan pendidikan. Nah, setelah dipelajari atau dikemukakan oleh Bapak kita Ki Hajar Dewantara, ternyata pendidikan itu tidak hanya untuk kalangan tertentu. Semua kalangan itu wajib mendapatkan pendidikan. Sehingga dengan sekarang adanya kurikulum merdeka yang mana anak diberikan kebebasan dalam menentukan arah mana yang mereka mau. Jadi ibarat kita seorang pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani. Kita akan menanam padi, kita pasti akan menumbuhkan padi. Bagaimana cara kita menumbuhkan padi tersebut? Tentu dengan berbagai macam teknik ataupun cara. Yang mana teknik atau cara ini yang nantinya akan menentukan kita bahwa padi nanti akan tumbuh subur, tumbuh baik atau tidak. Tapi kita tidak bisa memaksakan padi untuk tumbuh menjadi jagung seperti itu. Padi tumbuh
dewasa, mereka bisa belajar dari kesalahan yang mereka perbuat. Nah, selanjutnya tadi juga sudah dipaparkan tentang 3 motivasi perilaku manusia, bahwasanya setiap manusia peserta didik tentunya punya motivasi dalam bertindak. Kemudian yang terakhir tadi juga dijelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Ternyata peserta didik kita melakukan tindakan, melakukan perilaku tentunya ini berkaitan dengan memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang posisi kontrol. Posisi kontrol ini ada 5, seperti kita tahu, kita lihat di depan. Nah, apa sih posisi kontrol ini? Nah, tentunya kita sebagai pendidik atau sebagai guru ataupun sebagai tenaga pendidik yang tidak hanya guru, mungkin kita ditugaskan di bagian BK atau di bagian staff, mungkin atau di bagian security. Tentunya kita di sini berperan sangat aktif untuk mendisiplinkan peserta didik. Nah, bagaimana caranya? Tentunya kita punya posisi kontrol yang mana yang seharusnya kita terapkan kepada peserta didik dengan beragam macam karakter yang mereka punya, dengan beragam macam kebutuhan yang mereka inginkan, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita posisikan untuk peserta didik ketika tidak atau melanggar kedisiplinan yang tentunya sudah diterapkan di sekolah tidak berefek negatif atau tidak berimbas negatif di masa depan anak-anak kita. Tentunya ini yang kita inginkan. Tapi sejauh mana kita lihat ternyata ketika kita menjadi wali kelas, ketika kita menjadi guru, kita sama-sama tidak lepas dari kita sebagai manusia. Kita tentunya punya yang namanya emosional ketika menghadapi peserta didik yang melanggar kedisiplinan sekolah atau melanggar salah satu tata tertib sekolah. Nah, tentunya di sini kita harus berperan sebagaimana tugas kita sebagai guru yang nantinya diharapkan peserta didik kita tadi yang melanggar kedisiplinan, yang melakukan pelanggaran tata tertib itu nantinya berpengaruh yang sangat baik untuk masa depan anak-anak kita. Nah, apa saja sih posisi kontrol? Nah, di sini yang pertama, posisi kontrol itu ada yang sebagai penghubung. Nah, ini tentunya sangat banyak sekali ya Bapak Ibu. Kita lihat bahwasannya seorang guru atau seorang pendidik masih menerapkan posisi penghubung dalam mendisiplinkan anak-anak kita. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini tuh masih banyak Bapak Ibu saya temui atau kita temui bahwasannya ketika kita mendisiplinkan peserta didik kita itu masih memakai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, ini sebagai teman. Jadi ketika kita mendisiplinkan siswa, kita bertindak hanya sebagai teman, kemudian bertindak sebagai pemantau, kemudian yang terakhir bertindak sebagai manajer. Nah, apakah itu bertindak sebagai penghukum? Bagaimana bertindak sebagai pembuat merasa bersalah? Bagaimana bertindak sebagai teman, pemantau ataupun manajer? Tentunya dari 5 posisi kontrol ini terhadap kita mendisiplinkan peserta didik ada yang baik, ada juga yang belum baik. Nah, mana yang baik dan mana yang belum baik, mari kita pahami. Nah, yang pertama tadi sebagai penghukum. Maaf Bapak Ibu, itu penghukum bukan penghukum ya Bapak Ibu. Ada kesalahan dalam mengerti. Baik sebagai penghukum, di sini sebagai penghukum itu guru bertindak sebagai memaksa. Dia memaksa untuk mau mengikuti apa kata guru. Misalnya nih, di sini seperti ada kata-kata patuhi aturan saya atau awas. Seperti misalnya kalau ada siswa yang tidak mengerjakan PR, awas ya Nadia, kalau kamu besok nggak mengerjakan PR, nilai kamu bakal saya nolkan. Itu. Kemudian ada juga kata-kata kamu selalu saja salah. Misalnya nih, siswa mungkin kita sering lihat banyak siswa yang terlambat dan itu aja siswanya. Kadang kita ngomong kamu selalu yang terlambat, kamu lagi yang terlambat. Nah, ini juga sebagai sifat menghukum. Kemudian ada yang guru yang berkata juga selalu, pasti selalu yang
tentunya kemungkinan murid akan marah, akan mendendam atau bersifat agresif. Nah, bisa jadi setelah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, kemudian atau meja tulisnya. Kalau lebih buruknya lagi nih, sebeli sama gurunya, siswanya bisa jadi incer nih kendaraan gurunya, nanti dicoret-coret atau mobil ban motor mobil bapak ibu bisa dikemesin seperti itu. Nah, ini hasil dari sifat menghukum yang dilakukan oleh peserta didik atau guru dalam mendisiplinkan anaknya. Ini hasilnya. Nah, gimana selanjutnya tentang posisi kontrol? Nah, pembuat merasa bersalah. Untuk posisi kontrol ini, pembuat merasa bersalah ini juga seringkali kita temui bapak ibu di sekolah-sekolah. Misalnya ketika seorang guru itu merasa siswa kita sering melakukan pelanggaran, kita terlalu capek untuk marah-marah. Akhirnya kita buatnya dengan bahasa seperti ini. Ketika dia tidak mengerjakan PR misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, kenapa selalu kamu yang tidak mengerjakan PR? Nah, dengan bahasa seperti ini ternyata ini sudah membuat anak merasa bersalah. Kemudian dengan contoh lainnya, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya nak, sudah dinasehatin berkali-kali tapi masih dilakukan pelanggaran lagi sehingga selalu bilang, nak kamu lagi yang berbuat salah, kamu lagi melakukan ini. Nah, ini juga akan membuat peserta didik merasa bersalah. Kemudian bisa juga dengan bahasa sebelumnya. Nah, gimana coba kalau orang tahu kamu berbuat begini? Nah, ini sering sekali terjadi di dalam kelas. Orang tuamu sudah bayar mahal-mahal kamu sekolah. Coba kamu hitung berapa biaya sekolahmu setiap bulan. Belum ongkos bensinnya, belum kuotanya, belum uang jajannya. Kamu nggak kasihan anak pada orang tuamu. Nah, ini juga merupakan suatu posisi kontrol seorang guru yang membuat peserta didiknya merasa bersalah. Sehingga nanti ketika posisi ini diterapkan, maka akan menghasilkan selanjutnya akan menghasilkan murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, mengecewakan orang tuanya. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Kenapa lebih berbahaya? Dipendam sendiri perasaannya. Saya ini salah terus loh di mata guru, saya ini salah terus loh di mata orang tua. Jadi dia pendam sendiri. Kalau misalnya ini sampai meledak, ya itu akan bisa lebih berbahaya. Sifatnya kan nggak dikeluarkan. Nah, karena emosi akan tertanam rapat di dalam, murid menahan perasaan. Jadi kalau penghukum tadi langsung dikeluarkan, kalau untuk yang rasa bersalah ini dipendam. Tapi justru ketika dipendam akan lama sembuhnya dan akan teringat terus seperti itu. Nah, posisi kontrol yang ketiga itu adalah sebagai teman. Dan ini juga seringkali kita temui ya Bapak Ibu, sebagai seorang guru ketika kita melihat anak didik kita melakukan pelanggaran atau kedisiplinan terhadap tata tertib, kadang guru berkata ini, ayo bantulah demi Bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, lain kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bereskan. Nah, artinya di sini sikap kita sebagai teman terhadap peserta didik, yang mana ketika kita bersikap sebagai teman kepada peserta didik, tentunya hasil yang diperoleh akan hasilnya murid akan merasa senang dengan akrab dan akrab dengan guru. Tapi ini ada juga dampak negatifnya. Walaupun ini merupakan dampak positifnya, tapi juga punya dampak negatif. Apa dampak negatifnya? Dia selalu ketergantungan dengan guru tersebut. Nggak apa-apa, saya nggak kerjain PR, gurunya baik kok. Paling nggak dihukum, hanya dikasih tahu besok supaya tidak melakukan lagi. Kemudian bila ada masalah, dia akan merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah, biasanya ini dengan wali kelas ya, ketika ada peserta didik yang melakukan kesalahan atau pelanggaran tata tertib, wali kelasnya bisa bersikap sebagai teman. Nggak apa-apa lah,
tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, selanjutnya posisi kontrol yang keempat itu adalah sebagai pemantau. Artinya di sini sebagai pemantau dia hanya seorang pendidik hanya memantau, tidak melakukan tindakan. Kalau pemantau kan hanya melihat ya Bapak Ibu ya, tidak melakukan tindakan. Dia akan bertindak ketika sudah jelas peraturannya. Misalnya di sini dengan bahasa peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi hanya sebatas kalau kamu melakukan kesalahan A, kamu tentunya tahu apa konsekuensinya. Kalau kamu melakukan kesalahan B, itu kira-kira apa konsekuensinya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir hasilnya Bapak Ibu. Kalau sebagai pemantau, hasilnya ini adalah murid memahami konsekuensi yang akan dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Misalnya nih, di dalam kelas ada pelajaran matematika. Ini kenapa saya sampaikan pelajaran matematika? Karena sampai saat ini pelajaran matematika itu dianggap pelajaran paling sulit ya dari peserta didik. Peserta didik mengerjakan soal matematika atau latihan. Dia akan mengerjakan ketika dipantau sama gurunya di kelas. Nah, kalau gurunya tiba-tiba izin ke toilet atau izin ke kantor, ternyata anak tidak mengerjakan PR-nya atau tidak mengerjakan tugasnya. Nah, di sini dia memang tahu melanggar peraturan, tetapi dia merasa tidak nyaman kalau ada gurunya. Dia akan mengerjakan tugas kalau ada gurunya. Kalau nggak ada, mereka akan tidak mengerjakan tugasnya. Jadi di sini ada motivasi ekstrinsik yang motivasi yang dimiliki siswa untuk mengerjakan sesuatu. Oke, selanjutnya. Nah, yang terakhir ini adalah posisi manajer. Apa sih posisi manajer ini? Nah, posisi manajer ini posisi paling tinggi dari seorang pendidik untuk melakukan pendisiplinan kepada peserta didik atau melakukan pendisiplinan atas pelanggaran tata tertib yang sudah diberikan oleh gurunya. Nah, ini nantinya sebagai manajer ini akan dibahas lebih lanjut di penerapan studi garis distribusi. Di sini saya jabarkan sedikit tentang bagaimana ketika kita berperan sebagai manajer, apa sih kata-kata yang harus kita ucapkan. Misalnya di sini apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Artinya, kita menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada dalam peserta didik, yaitu motivasi yang ada dalam dirinya sendiri untuk mengubah perilaku atau sikap yang tidak disiplin yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, selanjutnya Bu, nah hasilnya ya, pada posisi manajer, maka suara guru ini, belum hasilnya ya Bapak Ibu. Di sini sebagai posisi manajer, suara guru ini sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersifat seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersendau-gurau menempatkan diri sebagai posisi teman seperti itu. Nah, posisi manajer ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum saya ke motivasi eksternal dan motivasi intrinsik, boleh ditonton video yang sudah saya buat. Nah, untuk lebih memahami peran seorang pendidik di kelima posisi yang saya jelaskan tadi, ada video yang mungkin bisa menjelaskan makna yang sebagai posisi pembuku, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman ataupun posisi pemantau. Nah, yang posisi pembuku duluan, coba disimak. Ini sebagai posisi pembuku. Nah, baik Bapak Ibu, untuk forum diskusi yang 5 posisi kontrol. Nah, ketika berinteraksi dengan peserta didik berdasarkan 5 posisi kontrol yang sudah saya jelaskan tadi,
kasih. Nah, SPG Pak, baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Sebelumnya perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifah Danila CGP angkatan 11. Langsung saja kita akan melanjutkan materi tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa sih tidak peraturan kelas? Keyakinan kelas itu membuat seseorang lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikut peraturan. Kalau keyakinan membuat kita yakin dan semangat, tetapi kalau peraturan kita hanya menjalankan peraturan yang ada. Pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang sudah ada. Keyakinan kelas itu isinya berupa pernyataan-pernyataan. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat atau dibentuk dalam kalimat yang lebih positif. Kemudian, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak seperti peraturan kelas, sehingga keyakinan kelas ini mudah dipahami dan mudah diingat. Keyakinan kelas juga merupakan sesuatu yang diterapkan di kelas dan di lingkungan sekolah maupun di kelas itu sendiri dengan dilakukan bersama-sama dengan murid dan gurunya. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat atau diskusi secara bersama-sama. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Segitiga restitusi memiliki 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian, langkah keduanya yaitu validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Menstabilkan identitas. Bagian dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita ingin menjadi rekor, maka kita harus meyakinkan anak dengan cara membuat kalimat-kalimat seperti yang akan saya jabarkan. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, Mak. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna karena semua manusia pernah melakukan kesalahan. Berikutnya, saya pun pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Lalu kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan cari solusinya bersama-sama. Lalu, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi kita akan mencari solusi dari permasalahan yang kamu temui atau kamu alami saat ini. Berikutnya, kamu berhak merasa seperti itu. Dan terakhir, apakah kamu sudah menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar menjadi sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing bagi guru, namun dikatakan dengan nada
Baik, saya akan melanjutkan. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing bagi guru, namun kita bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Percakapannya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Percakapan berikutnya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah terlindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Langkah yang terakhir, langkah ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi oleh langkah yang kedua, maka anak atau siswa siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi dia yang diinginkan, seperti kayak yang kelas yang kedua ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah maupun keyakinan yang ada di keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kemudian, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan terakhir, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Baiklah, kita di sini akan melanjutkan diskusi. Baik, langsung saja. Saya dulu. Oke, silakan perhatikan slide tertampil di depan. Kita akan mulai diskusi ya. Silakan diperhatikan. Jawab pertanyaan yang sudah ada di depan saya dan ditampilkan di depan. Guru melakukan percakapan seperti ini. Ibu tidak menyalahkan kamu, tetapi ibu ingin membantu kamu mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu belum mengerjakan tugasnya. Nah, berdasarkan percakapan tersebut, kira-kira termasuk langkah segitiga restitusi yang mana Bapak Ibu? Langkah yang pertama menstabilkan identitas, atau langkah kedua validasi tindakan yang salah, atau langkah yang ketiga menanyakan keyakinan. Silakan dibaca dulu, saya beri waktu 1 menit Bapak Ibu. Oke, cukup. Dari percakapan tersebut, kira-kira siapa yang menyampaikan termasuk langkah segitiga restitusi yang mana? Ya, saya Ratu. Oke, silakan boleh maju ke depan Bapak Reza. Berdasarkan percakapan tersebut termasuk langkah segitiga restitusi yang langkah 2, betul ya Bu ya, memvalidasi tindakan yang salah. Baik, terima kasih Bapak Reza, boleh duduk kembali. Oke, kita langsung saja ya. Cek. Pertanyaannya, ibu tidak menyalahkan kamu, tetapi ibu ingin membantu mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Jadi percakapan tersebut termasuk langkah segitiga yang nomor 2. Segitiga restitusi langkah 2 memvalidasi tindakan yang salah. Itu adalah jawabannya. Jadi kalau kita menemui situasi permasalahan yang ada di kelas, misalnya siswa tidak mengerjakan tugas
siswa melakukan hal tersebut. Contoh, kenapa kamu belum mengerjakan tugas? Nah, kemudian siswanya menjawab, maaf ibu, saya belum mengerjakan tugas karena saya dispen, misalnya mengikuti kegiatan paskibraka. Jadi boleh tidak bu saya mau tugasnya di hari berikutnya atau minggu depan. Itu kan kita mencari solusi dari permasalahan yang ada ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan lagi ada permasalahan. Anak datang terlambat, kita tanyakan alasannya. Maaf bu, semalam saya begadang main games. Itu kan salah ya. Namanya siswa bermain games sampai malam sehingga terlambat bangun. Kemudian kita alasannya. Kenapa? Saya bosan bu, di sekolah belajar sampai sore, jadi main game terus. Oke, dari situ kan dari tindakan kamu tuh kalau kamu belum tidak betul bu, saya tidak bisa membagi waktu. Dan seharusnya bagaimana menurutmu? Saya jawab, sepertinya besok-besok kalau lebih dari jam 10 saya sudah tidak memegang HP lagi, tidak bermain game, tidak membuka sosial media, tetapi saya harus tidur karena besok pagi akan sekolah sehingga tidak terlambat. Hadir ke sekolah begitu. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita akan membedakan mana itu hukuman dan konsekuensi. Oke, saya beri dulu ya. Hukuman itu biasanya bersifat fisik. Kalau konsekuensi itu tindakan dari pembelajaran yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Oke, contoh. Saya ulangi. Silakan diperhatikan di depan. Saya bacakan tindakan gurunya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena datang ke sekolah. Dibaca dulu ya. Kemudian yang kedua, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak menjawab pertanyaan. Ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Dan terakhir, lari mengelilingi lapangan basket selama 2 kali karena terlambat 10 menit di pelajaran PJOK. Oke, kita sama-sama akan berdiskusi menentukan mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Oke, yang pertama, mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Intinya saya tidak akan terlambat lagi menuliskan di dalam buku kalimat. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Betul sekali, hukuman. Karena mencatat di buku 100 kali itu hukuman. Ya. Berikutnya, ini sepertinya kalau kasus ini sudah tidak ada ya seharusnya Bapak Ibu ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul sekali, hukuman. Mudah-mudahan ini sudah tidak terjadi lagi ya di dalam pelajaran ya Bu, Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Jadi intinya siswa itu kehilangan waktu 10 menit karena terlambat. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi, betul sekali. Dan terakhir, hasilnya hampir mirip tapi coba dicermati secara baik-baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dalam 10 menit di pelajaran PJOK atau pelajaran olahraga Bapak Ibu. Kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit. Ayo, bingung ya ada kalimatnya? Oke, kita cermati baik-baik. Lari mengelilingi lapangan
selama 2 kali. Kata kuncinya terlambat 10 menit di pelajaran PJOK. Jadi termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita cek bersama-sama jawabannya. Betul semua ya, Bapak Ibu ya. Kita ulas kembali. Mencatat 100 kali di buku karena datang terlambat itu termasuk hukuman. Berdiri di depan kelas, mengangkat kaki satu kalau tidak bisa menjawab pertanyaan termasuk hukuman. Kehilangan waktu 10 menit istirahat itu termasuk konsekuensi. Dan terakhir itu lari menuju lapangan karena terlambat pelajaran PJOK termasuk konsekuensi. Oke, berikutnya. Oke, yang terakhir Bapak Ibu ya. Silakan dicermati pertanyaannya. Menurut Anda pengalaman apa yang pernah Anda lakukan ketika menerapkan budaya positif di sekolah? Kemudian kira-kira berdasarkan 5 posisi kontrol guru yang sudah dijelaskan tadi, kira-kira paling sering menempatkan posisi yang mana? Yang terakhir, pernahkah menerapkan segitiga restitusi? Oke, kita langsung saja ya Bu, Bapak Ibu ya. Kira-kira siapa yang pernah mengalami atau menerapkan posisi guru? Di sebelah mana? Sebagai manajer, atau pemantau, atau yang terakhir pernah melakukan segitiga restitusi? Baik Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam diseminasi aksi nyata 1.4 CGP Angkatan 11 Kota Bandar Lampung SMA Negeri 12 Bandar Lampung. Semoga dari hasil diseminasi ini kita akan menjadi guru yang selalu dirindukan oleh muridnya. Guru